أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة في الله، الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، والذي من كفر به لا يعد مؤمنا بل يكون كافرا بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر معناه كما هو معلوم أنه ما من شيء إلا وهو بقدر الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memulai dengan bacaan hamdalah dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengatakan bahwa beriman kepada takdir adalah merupakan bagian dari rukun iman yang keenam. Dan iman kepada takdir yakni artinya mengimani bahwa segala peristiwa yang terjadi semua dengan ketentuan dan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kufur, ingkar, tidak percaya terhadap takdir, maka dia telah kafir. Allah Tabaraka wa Ta'ala qad qaddara al-aqdar qabla an nulad, bal qabla an nakuna fi butun ummahatina, بل قبل أن يولد آباؤنا وآباء آبائنا، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض. قدر الأقدار كلها قبل أن يخلق. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومعنى ذلك أنه علم سبحانه وتعالى كل ما هو كان، فهو لا يعزب عن علمه أي شيء، يعلم كل شيء. ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاء، ثم خلق. هذه 4 أركان. من صار عنده خلل في واحدة منها أو لم يؤمن بواحدة منها فما آمن بالقدر. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya terhadap segala sesuatu sebelum kita ada. Bahkan sebelum ibu kita ada. Jadi sebelum kita ada dan bahkan kita sebelum ada di dalam rahim ibu kita, bahkan sebelum ibu kita ada dan sebelum ibu kita ada di rahim kita. Bahkan Allah telah menentukan takdir hambanya sebelum hamba itu ada diciptakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir, meletakkan takdir bagi hambanya dan mengetahui semua apa yang bakal terjadi. Ini sebelum Allah Subhanahu wa taala mencatat, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan sebelum segala sesuatu ada. Allah Subhanahu wa taala yang pertama Maha mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang di langit maupun yang di bumi yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini dari sebelum Allah menciptakan langit dan bumi yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ilmu Allah yang melampaui segala sesuatu. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan apa yang Allah ketahui di dalam takdirnya, yakni di dalam Lauh Mahfuz. Apa saja yang Allah ketahui dari seluruh yang akan terjadi di alam semesta dari mulai awal penciptaan sampai akhir penciptaan, Allah telah catatkan di Lauh Mahfuz.
50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah mencatat takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan semua yang ada di alam semesta yang terjadi dari awal penciptaan sampai akhir semuanya ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk gerakan manusia. Inilah 4 maratib, 4 tingkatan di dalam mengimani takdir yang tidak boleh seseorang mengingkari salah satu dari 4 hal ini. Ilmu Allah, catatan takdir di Lauh Mahfuz, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya, dan yang keempat yaitu ciptaan Allah, bahwa Allah mencipta segala sesuatunya. Siapapun yang kufur kepada salah satu dari 4 hal ini, maka dia berarti kafir kepada takdir. Dan kafir kepada takdir berarti pula dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. وللإيمان بالقدر ثمرات تعود على المؤمن به. أول هذه الثمرات تعظيم الله تبارك وتعالى. Iman kepada takdir itu ada buahnya, ada faedahnya. Artinya di balik kita beriman kepada takdir itu ada buah faedahnya, dan itu kembali faedahnya kembali kepada orang-orang yang beriman kepada takdir. Dan yang pertama, orang yang faedah pertama, buah pertama dari mengimani takdir yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. فإنك إذا علمت أنه لا شيء في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وهو في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه تكوينه وتصريفه وتدبيره، علمت أن الرب هذا عظيم؟ لا شك أن هذا الرب عظيم، الذي يقدر كل شيء، كل حركة وكل سكون. Karena sungguhnya orang yang mengetahui alam semesta ini dari mulai yang tertingginya sampai yang paling rendahnya, semua ada di dalam ilmu Allah. Tidak ada sesuatu pun dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, melainkan kita yakin ketika kita meyakini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah catat semua takdirnya di Lauh Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas semua yang terjadi di alam semesta. Dan Allah lah yang menciptakan itu semua, yang mengatur, mengurusi, dan yang menguasai atas alam semesta ini. Maka kita akan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, maka kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. ثانيا الإيمان بحكمة الله تبارك وتعالى، لأننا سوف نرى الأقدار ثم ينكشف لنا ولو بعد حين أن هذا القدر كان هو القدر الحكيم. مثال ذلك رجل فقير قد يسخط في أول الأمر على فقره بسبب فقره، قل لماذا أنا فقير؟ ثم يكتشف بعد فترة أنه حين أغناه الله ولو قليلا وإذ به يعصي الله تبارك وتعالى، فيدرك أن حكمة الله كانت في إفقاره لأن ذلك خير له، فيدرك أن الله حكيم. قالوا إن رجلا كان يجلس تحت شجرة كبيرة، هذه الشجرة الكبيرة ثمارها صغيرة، وهو ينام تحتها وينظر إلى هذه الشجرة وينظر إلى ثمارها، عليها ثمار كثيرة ولكنها صغيرة، وينظر هناك على الشجر الذي ينبت على الأرض وثماره كبيرة جدا، فهو يفكر ويقول: يا ربي، هذه الشجرة الكبيرة
لو كانت الثمار التي عليها كبيرة إذا لأطعمت الناس كلهم ولكافة الناس كلهم. فبين هو يفكر إذ سقطت عليه ثمرة من هذه الثمار على رأسه، فقال الحمد لله أنها لم تكن كبيرة، لو كانت كبيرة لكسرت رأسي. فهكذا يقدر الله تبارك وتعالى الأقدار بحكمته سبحانه وتعالى. ثم إن الإنسان لضعفه ولقلة علمه ولقلة حيلته قد يكتشف شيئا من حكمة الله تبارك وتعالى بعد حين، فيقول الذي قدره الله كان هو الخير. سبحان الله، الذي قدره الله كان هو الخير. Yang kedua, yaitu akan mengetahui hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dan segala apa yang Allah ciptakan di balik semua ciptaan Allah dan kekuasaan Allah ada hikmah yang besar. Ada seseorang yang belum menerima keadaan kenyataan yang ada pada dirinya, apa yang dia alami, tapi pada waktu-waktu berjalan, dengan berjalannya waktu ketika dia melihat misalnya seorang itu merasa dirinya fakir, kenapa saya miskin dan tidak punya apa-apa, maka dia berpikir kenapa saya tidak kaya. Tapi kemudian ketika dia melihat ada orang yang diberi kekayaan dari miskin menjadi kaya, lalu dia menjadi bermaksiat, lalu dia sadar Allah ternyata maha mengetahui dan maha menentukan takdir. Maka akan tahu hikmahnya meskipun itu tidak langsung pada saat itu, tapi setelah membutuhkan waktu yang lama. Dia akan mengatakan seandainya saya dibuat kaya, mungkin saya akan menjadi kufur seperti orang tersebut. Beliau kemudian bercerita, yakni bahwa seseorang itu kadang dalam melihat sesuatu itu kadang secara spontan menilai sesuatu ini ada yang kurang di dalam ciptaan. Akan tetapi dia kemudian akan menyadari adanya hikmah di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal ada sebuah pohon yang tinggi besar, mungkin buah semacam pohon pala atau krengkek, pohon yang besar dan tinggi, tapi buahnya kecil. Kemudian dia duduk di bawah pohon ini, memandang pohon ini, lalu dia melihat di depannya ada pohon-pohon yang dia tumbuh di bawah tanah seperti semangka misalnya, itu buahnya gede-gede. Kemudian dia mungkin muncul pemikiran di situ disebutkan dalam catatan tentang takdir ini. Dia berpikir seandainya Allah menciptakan buah-buahan dari pohon besar ini, buah-buah yang besar, sehingga saya bisa memberikan makan kepada banyak orang. Saat dia sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba salah satu dari buah pohon itu yang kecil jatuh mengenai kepalanya. Saat itu pula dia langsung mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan buah pohon ini kecil. Karena setelah buah pohon ini besar, maka dia akan celaka. Maknanya bahwa seseorang ketika dia menyadari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha menentukan takdir, dan takdir Allah itu sempurna, dan di balik apa yang Allah tentukan terhadap semua ciptaannya, di balik itu ada hikmah, maka dia akan menikmati hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik semua penciptaannya. ولا أدري ذكرنا هذه القصة آنفا أو لم نذكرها، لكن إن كنا ذكرناها ففي إعادة الإفادة. يقال إن موسى عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى عن التقدير، الأقدار. ففي يوم من الأيام كان يتعجب من أقدار الله. في يوم من الأيام جلس موسى قريبا من البئر الذي يشرب منه الناس الماء. جلس في مكان ينظر، وإذ بفارس يأتي على فرسه يشرب هو وفرسه من الماء ثم ينصرف. حينما انصرف سقطت منه صورة ماء،
الفارس صرة مليئة بالماء بالذهب، ولكنه ذهب. وبعد قليل جاء شاب يريد أن يشرب من الماء، وبالفعل شرب من الماء ووجد هذا الماء، فأخذه وضعه في جيبه وذهب ورجع. وموسى عليه السلام ينظر. وبعد قليل جاء رجل عجوز شيبة يريد أن يشرب من الماء، فشرب من الماء، ولما أراد أن ينصرف وإذ بالفارس قد رجع يبحث عن نقوده، فقال للعجوز: أين المال؟ قال: عن أي مال تتحدث؟ فاستل سيفه وقطع رأسه. وموسى عليه السلام ينظر. موسى عليه السلام يقول: يا رب، هذا الرجل بريء لم يأخذ النقود وهو يقتل الآن، وذاك الشاب الذي أخذ النقود أخذها وذهب، كيف أنت تقدر هذا يا رب؟ ما هو السر في هذا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام: إن هذا الفارس كان قد سرق هذا المال من أبي هذا الشاب، فرددنا المال إلى صاحبه، فرددنا المال إلى وارثه، وإن هذا العجوز الذي مات كان قد قتل أبا الفارس، فاقتص الله تبارك وتعالى منه. وأقدار الله تبارك وتعالى مليئة بالحكم، مليئة بالأسرار التي لا يكاد إنسان يعلمها، ولكننا نعلم علم اليقين أنه ما من كائنة في هذه الحياة الدنيا إلا وفيها حكمة بالغة، حكمة عظيمة لله تبارك وتعالى. Beliau Hafizahullah Ta'ala mengatakan, entah ini yang akan saya ceritakan ini mungkin pernah saya kisahkan atau belum. Seandainya sudah pernah, maka mudah-mudahan akan menambah faedah untuk mengingatkan. Beliau bercerita, Nabi Musa alaihissalam beliau mengimani tentang takdir, tidak meragukan tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Disahkan beliau duduk di sebuah tempat yang di depan ada sumur yang biasa digunakan orang-orang untuk minum. Di depan yang begitu ada sumur yang banyak orang datang lalu minum. Tidak lama ketika itu Nabi Musa sedang duduk di tempat itu, datang seorang penunggang kuda. Kemudian sebagaimana orang-orang yang datang ke sumur itu maka minum. Maka penunggang ini minum dari air sumur itu, demikian pula kudanya juga minum dari sumur itu. Lalu setelah mereka minum, pergilah penunggang kuda ini bersama kudanya, dan dia tanpa sadar telah menjatuhkan satu kantong emas. Satu kantong emas jatuh di tempat dekat sumur itu. Tidak lama kemudian datang seorang anak muda yang dia mau minum juga dari sumur itu, dan ketika dia minum dari sumur itu dia mendapati ada kantong emas. Diambilnya satu kantong emas ini, dibawa pergi, lalu dia pulang. Setelah dia selesai minum, Nabi Musa melihat kejadian itu, dan Nabi Musa hanya memandang. Tidak lama sesudah itu datang seorang yang sudah tua, bapak-bapak sudah tua, dia datang hendak minum atau dia minum di sumur itu. Selagi dia minum, ini penunggang kuda yang kehilangan uang kantong emasnya datang, dan langsung dia menanyakan, mana emasnya? Kata orang tua, emas yang mana? Saya tidak tahu. Anak muda ini tidak sadar, langsung orang ini menghunuskan pedangnya dan dia membunuh orang tua. Nabi Musa alaihissalam melihat peristiwa itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, apa hikmah di balik peristiwa ini? Ini orang tua yang tidak berdosa, tidak mengambil emas kantong emas milik pemuda ini, dia yang terbunuh. Sementara anak muda yang dia datang
dan dia mengambil kantong emas itu dan pergi selamat. Apa hikmah yang tersembunyi yang kau sembunyikan di balik peristiwa ini? Nabi Musa SAW menanyakannya itu kepada Allah dan Allah akan menjawab, wahai Musa, sesungguhnya emas yang diambil anak muda ini emas yang dari orang penunggang muda ini sesungguhnya dia mewarisi dari bapak, mengambil dari bapak anak muda ini. Jadi emas itu miliknya orang tua dari bapak anak muda ini yang diambil oleh penunggang muda, dia mencurinya. Dan Allah hendak mengembalikan kantong emas itu kepada ahli warisnya. Kemudian orang tua yang tidak bersalah yang kemudian dibunuh tadi, yang tidak bersalah kemudian dia dibunuh tadi, dia dulu membunuh bapaknya penunggang muda. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahasia hikmah yang begitu agung dan luas yang tidak kita ketahui. Ini menjadi ibrah bagi kehidupan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa kasihan dan heran terhadap satu peristiwa karena kita tidak tahu hakikat dari yang sebenarnya dan hikmah di balik semua yang Allah tetapkan. وثالثا الإيمان بالقدر يورثنا محبة الله. المؤمن بالقدر يحب الله تبارك وتعالى لأنه سيرى في نفسه وفي كل ما حوله كل شيء يقدره الله تبارك وتعالى هو خير له. كل شيء هو خير له. إذا قدر له رزقا فشكر كان خيرا. إذا قدر له فقرا صبر فكان خيرا. إذا قدر له مرضا فذكر كان خيرا. حتى إذا قدر له معصية استغفر فكان خيرا له. قد يقدر له أن يكون غنيا أو فقيرا أو أي حال من الأحوال سيكتشف بعد فترة قليلة أو كثيرة إذا كان مؤمنا بالقدر سيكتشف أن هذا القدر كان خيرا له فيحب الله تبارك وتعالى. يا ربي أنا اليوم لم أستيقظ للعمل مبكرا على عادتي وظننت أن هذا شرا. لما خرجت من البيت ومشيت في الطريق وجدت الذين سبقوني قد حصل بينهم عندهم اصطدام أو حادث أو مصيبة. إذا فأنت يا ربي قد أخرتني وما أيقظتني لتصرف عني هذا السوء، وأنا ظننت أن بتأخيري سيكون السوء، وفي الحقيقة كان تأخيري هو الخير. فيحب الله تبارك وتعالى. ثم إنه يرى نفسه وهو في الضيق ثم يقدر الله تبارك وتعالى الفرج فيحب الله تبارك وتعالى. وهكذا لا يزال المؤمن بالقدر في كل يوم يحب الله أكثر وأكثر. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang beriman terhadap takdir, dia mencintai Allah, dia pasti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang yang beriman terhadap takdir, mengimani takdir Allah, dia mengetahui bahwa segala sesuatu yang menetapkan itu pasti di balik itu ada kebaikan. Semua apa yang Allah takdirkan untuk dirinya baik. Dia diberi rezeki, maka dia bersyukur, dan itu adalah baik. Ketika dia ditimpa kesulitan dan dia bersabar karena dia mengimani takdir Allah, dan itu kebaikan dirinya. Ketika dia diberi sakit, maka dia menyebabkan dirinya bersyukur kepada Allah, berpikir kepada Allah, dan itu kebaikan. Dan ketika dia ketika dia terjadi perbuatan maksiat dan dia menyadari maksiat, maka dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya baik.
kondisi selalu bagi orang yang beriman terhadap takdir, maka dia akan selalu semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari dia mengetahui bahwa segala peristiwa apa saja yang terjadi pada dirinya, selalu dia yakini di balik itu ada kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah, sehingga dia akan selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم إن الإيمان بالقدر يورث صاحبه الخوف والرجاء، فإن الله الذي قدر على الكافر أن يكون كافرا والعاصي أن يكون عاصيا يمكن أن يقدر هذا علي وعليك، فيجب علينا أن نخاف. وإن الله الذي قدر علينا أن نعمل العمل الصالح ونصلي ونصوم، فيجب علينا أن نفرح بنعمة الله تبارك وتعالى. Kemudian tadi beliau juga menceritakan singkat tentang takdir. Ketika seseorang itu bangun terlambat, tidak bekerja terlambat karena dibangunkan terlambat, dia menyesal karena merasa bahwa ini jelek buat dia. Tapi begitu dia keluar dari rumah, ternyata sesaat sebelum dia bangun telah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan. Peristiwa kecelakaan tabrakan ini terjadi sebelum dia bangun. Di situ baru dia sadar betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan dia terlambat karena Allah ingin menyelamatkannya dari musibah itu. Maka di sini kebaikan. Dan tadi Syekh Rahimahullah Ta'ala beliau mengatakan bahwa dalam mengimani takdir itu, iya, bahwa seorang hamba yang ia beriman kepada takdir, dia akan selalu bahagia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia dalam hidupnya dengan segala ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala apa yang Allah tetapkan adalah kebaikan semata, sehingga dia akan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hatinya dan tidak ada rasa sesak, sedih dan sebagainya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.